Halo Sobat UMKM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ruang Gerak UMKM. Jadi kali ini kita akan mengadakan podcast yang kami beri nama Serawung UMKM. Di sini nanti kita akan bicara tentang segala hal tentang UMKM. Dan bintang tamu atau narasumber yang nanti akan kita undang adalah teman-teman atau mungkin juga nanti stakeholder juga dari dinas yang berhubungan erat dengan UMKM. Tujuan kami adalah nanti teman-teman bisa saling sharing, saling bertukar informasi begitu untuk mengembangkan UMKM kita masing-masing. Nah, di edisi perdana kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Mas Suhel. Ya, ini adalah owner dari Kripimer. Beliau dari Tawangmangu gitu. Oke, nanti kita ulik-ulik bagaimana produk beliau, siapa beliau. Monggo kita kenalkan. Langsung saja. Apa kabar Mas Suhel? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Mas? Sehat banget, Pak. Oke, Alhamdulillah. Oke Mas, boleh diperkenalkan dulu Mas Suhel untuk teman-teman UMKM. Ya, teman-teman UMKM, jadi saya perkenalkan diri terlebih dahulu untuk nama. Nama saya Suhail Abdul Rashid yang berasal atau berdomisili ya di Tawangmangu, Karanganyar. Adapun produk yang saya jualkan atau promosikan adalah salah satu produk kami adalah Kripimer. Ya. Kripimer ini salah satu anak pinak dari Sahal Snack. Dari Sahal Snack yang alhamdulillah sudah merintis sejak 2020. Adapun Kripimer ini, produk dari Sahal Snack ini adalah baru kita rintis sejak tahun 2023, tepatnya di bulan April. Seperti itu. Oke, ini berarti produk turunan atau pengembangan produk itu Mas? Sebenarnya lebih masuk ke pengembangan sih. Pengembangan ya. Iya. Oh, basic produknya dari apa tadi Sahal Snack. Sahal Snack itu apa Iya. sih? Emang lebih fokus ke persenekan ya. Persenekan yang kan yang awalnya sebenarnya Sahal Snack itu fokus ke persenekan kering dengan kemasan 1000-an, Mas. Oh, berarti snack kecil-kecil ya? Iya, tapi Oh, itu kita ekonomis ya? vakum, Oke. kita vakum karena melihat pasar yang kurang respon secara baik. Akhirnya kita sempat vakum selama 2 tahun, Mas. Oh, 2 tahun. lumayan lama juga ya? Iya, lumayan Saat pandemi lama. itu berarti? Iya, Oke. bahkan lebih, 2 tahun lebih Iya, kayaknya. iya. Nah, akhirnya kita masuk setelah kita riset pasar, lihat beberapa peluang, terutama dari segi produk ya. Iya. Karena kalau bicara di Tawangmangu, produk snack begitu banyak di sana, Mas. Iya, betul. Jadi aku berusaha berpikir bagaimana membuat sebuah produk yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Oke. Ya, terutama dalam lingkup yang masih satu kecamatan atau satu kabupaten. Iya, Adapun mungkin di luar kan masih banyak, Iya. pastinya masih banyak yang punya produk yang sama. Tapi saya berusaha untuk berbeda dari dimulai dari satu lingkup. Oke. Gitu. Sekarang boleh diceritakan Mas Suhel. Produk ini sekarang produk andalan nih. Iya, Ya, betul. Kripimer Produk ini ya. utama dari Sahal Snack. Produk utama. Boleh diceritakan nih, Kripimer itu seperti apa? Jadi Kripimer ini kan terbuat dari ini, bahan baku keripik pisang. Nah, keripik pisang ini kita baluri dengan lumeran coklat. Tapi ini termasuk coklat, jadi termasuk salah satu produk unggulan karena banyak peminatnya atau bisa kita katakan best seller. Best sellernya ya, Iya. coklat tadi ya? Iya, terus kita kembangkan variannya, masuk ke tambahkan rasa matcha, dan juga baru 1 bulan atau 2 bulanan ini, kita tambahkan rasa tiramisu. Oh gitu. Jadi keripik pisang dibaluri dengan lumeran coklat tadi. Jadi base-nya memang rasa. produk keripik pisang. Iya. Nggak ada yang ori Mas? Yang ori belum ada, Mas. Belum ada ya? Jadi emang kita fokusnya di melted ya. Konsepnya lebih ke melted. Oh gitu ya. Itu ada rasa-rasanya. Kalau ori belum. Iya. Jadi memang sudah mengkhususkan di situ ya? Iya benar. Jadi saya lihat semua rasanya manis ini Mas. Iya betul. Kalau belum ada rasa gurih gitu, kadang-kadang dia nggak. Sebenarnya sempat kepikiran, tapi ada rencana kalau rasa gurih itu kita akan buat di produk yang lain. Kalau produk yang masih termasuk pisang, kita lebih fokus ke manis. Oke. Saya ada usul nih Mas. Bagaimana kalau dilumuri keju Mas? Bisa juga. Itu juga kan rasanya gurih ya. Gurih. Iya, itu kan kekinian juga. Oh ya, ngomong-ngomong kekinian Mas.
Eh, Pemasaran produk, Mas. Mm-mm. Sampai saat ini pemasarannya kemana aja? Ya, kalau pemasaran bisa dibilang ini, kita memang pemasaran paling awal, kita fokus di online ya, sehingga kan bisa Oke. menjangkau pasar yang lebih luas, Ya, terutama di Pulau Indonesia ya. tentunya. Dan alhamdulillah dari segi pemasaran kita lewat online itu bisa sampai menjangkau Medan, pernah Oke. juga kita kirim ke Bangka Belitung, Ya, 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 Lampung, ya. dan terutama di Jakarta, Bandung, sama Bekasi. Jadi ini Hmm, kota-kota utama yang kita sering kirim. gitu ya. Terutama di Jakarta Timur itu paling sering repeat order sama Wonogiri. Oh, Nah, itu langsung ke customer atau bagaimana? Nah, salah satu strategi pemasaran kita juga lebih menggunakan sistem agen ataupun Reseller ya sistem berarti ya. reseller, tapi Oke. lebih banyak reseller, Mas. Ya, ya. Jadi produk ini dikenalkan sama reseller sebenarnya pada asalnya gitu. Iya. Lewat promosi mereka, Hmm. kontak-kontak mereka, atau mungkin media sosial mereka sehingga banyak dikenal sama orang-orang. Oh iya, jadi lebih ke B2B ya, ke Iya, reseller ya, benar. situ bisnisnya. Oh, sementara gini Mas, untuk di Karanganyar sendiri, Iya. ya Karanganyar kan apalagi di Tawangmangu kan Mm-mm. tempat jenengan itu tempat wisata utama, Iya, betul. ya. Itu ada nggak counter atau showroom gitu jenengan untuk memasarkan ini? Sebenarnya untuk sementaranya kita fokus di toko oleh-oleh, Mas. Toko oleh-oleh Iya, yang jadi di wilayah Tawangmangu gitu ya? jadi sebenarnya ketika kita awal merintis, Iya. sampai bulan ke-8 itu kita fokusnya di online. Jadi kita Hmm, lebih kirim keluar, gitu malah ya. wilayah sendiri Nggak nggak kenal. tersentuh. Nah, bulan ke-9, Ya. Mas, bulan ke-9 kita lihat apa namanya, karena udah dari segi kapasitas produksi kita bisa besar, Oke. akhirnya kita memberanikan diri untuk masuk ke toko oleh-oleh, Mas. Iya, lokal ya. Terutama di wilayah Tawangmangu, Iya. terus alhamdulillah kita menyebar sampai ke Karanganyar sekarang. Nah, Karanganyar Kota. kota Karanganyar. Oh, oke, Kalau oke. Solo ada beberapa titik Iya, yang karena kita baru masuk di bulan Januari kemarin. tahun ini baru. Iya, Oke. itu baru kita masuk, itu pun kita lewat dari menggunakan sistem agen. Nah, untuk Hmm. dipasarkan ke wilayah Solo. Itu Mas Suhail menawarkan atau dari agen yang Ada sebagian yang saya tawarkan begitu? dengan benefit-benefit tertentu Oke. seperti mungkin kita sediakan bahan iklan, Mm-mm. kita sediakan copywriting-nya Ya, juga, terus kita juga sediakan kayak apa namanya, grup oke. mentoring yang di mana di sana ada apa namanya, semacam, ini, ilmu-ilmu digital marketing. Oh Jadi gitu ada ya. bahasan-bahasan di sana sehingga mereka mendapatkan benefit itu, mereka Oke. tertarik, terus mereka mau mempromosikan. Itu untuk Gitu. resellernya atau agen-agen tadi ya? Iya benar, Oh, oke, seperti oke. itu. Udah keren ini Mas. Terus ini sendiri tadi buy online berarti udah ada offline-nya juga kan Iya yang benar. di itu. Perbandingannya gimana Mas? Maksud saya omset yang dari online sama offline Ya saat ini. tentunya dari online, Mas. Online Karena kan maksudnya. bicara dari dasarnya kan emang jangkauannya lebih luas. Iya. Jadi tentunya Mm-mm. kita dapat dari segi omset lebih besar dari online, Hmm. terutama apa namanya dari para agen itu. Iya. Jadi kita fokus di sana, alhamdulillah banyak respon mereka yang hampir setiap minggu ya Iya. ada repeat order dari mereka. Oh gitu. Sehingga kan perputarannya lebih cepat lewat online. Oh iya, iya. Iya. Kalaupun offline memang perputarannya ada yang cepat, tapi di titik tertentu. Di titik Hmm. tertentu. Mungkin di toko oleh-oleh yang memang terkenal rame. Iya. Tapi di toko oleh-oleh yang kurang rame kan otomatis penjualannya lambat. Sehingga Nah, omset dari sana nggak bisa dirata-ratakan gitu. iya, oke, Kira-kira. oke, oke. Akhirnya kita fokus di Mm. online itu. Jadi kalau tadi ada beberapa toko oleh-oleh yang rame gitu ya. Iya. Berarti secara tidak langsung itu mungkin customernya Hmm. atau kliennya itu mungkin menengah ke atas gitu ada gimana Mas? Sebenarnya kalau kita dari segi ini BMC-nya ya, Hmm. kita lebih fokus ke menengah ke bawah. Mana ke bawah, Iya. berarti terjangkau sebenarnya ini. Iya, karena dari segi harga juga kita emang benar-benar harganya bisa dibilang terjangkau. Bisa Hmm. meskipun di toko oleh-oleh memang dinaikkan ya, Ya, karena ya. sesuai dengan kebijakan mereka, Hmm. sehingga menengah ke atas juga masuk sebenarnya. Tapi Hmm. memang fokus utama kami di menengah ke bawah, Oh, gitu. oke, oke. Berarti memang target marketnya luas ini sebenarnya ya. Iya sebenarnya luas. Jangkauannya luas ya. Iya. Nah, kalau Mas Suhail sendiri di awal sebenarnya menargetkan siapa nih Mas untuk produk jenengan ini? Ya sebenarnya lebih menargetkan ke Anak muda, anak muda, terutama anak-anak yang Gen Z gitu kuliahan, ya. Gen Z, Oke. atau mungkin anak SMA sampai ke Nah, atas itu semua anak muda kita jadikan target utama kami dulu.
Itu ya. Meskipun sekarang udah merambat ke Iya. emak-emak, Oh gitu ya, berdasarkan bapak-bapak, data gitu iya. yang sudah masuk. Itu mungkin bisa saya bilang bonus lah, Oh bonus gitu. dari Malah target. bonusnya ya. Kalau target utama kan emang anak muda. Tapi Nah, memang anak muda yang banyak. iya, banyaknya anak muda terutama dari kalangan wanita. Karena Oke memang oke dari oke. segi desain kemasan Ya. lebih menuju apa ditujukan ke wanita. Jadi tertarik mereka Iya. lihat dari segi kemasan yang Iya. lucu, apa Oke. gemesin ya, Iya, iya. atau semisalnya lah Ya, bahasanya. ini menarik Mas, karena kalau kita lihat keripik pisang ya, Hmm, basicnya kan keripik pisang ya. iya. Memang di Tawangmangu sendiri atau di Solo Raya kalau Hmm, kita bilang, mungkin di Indonesia juga teman-teman banyak sekali nih keripik benar. pisang. Karena memang pisang di sini melimpah gitu ya. Hmm. Ada spesifik Mas mungkin pisang yang dipakai untuk membuat ini, ada khusus pisang atau gimana gitu? Iya, sebenarnya untuk masalah pisang kita emang ada ketentuan, Mas. Hmm. Jadi ketika pemilihan pisang itu ada ketentuan dari segi kualitasnya dan juga jenisnya. Ya. Jadi saat dari awal menuju sampai sekarang kita baru pakai hanya satu jenis. Belum Hmm. pernah merubah jenis-jenis yang lain. Gitu Karena ya. apa? Pertimbangan kualitas dan juga rasanya. Rasa ya. Pernah saya bandingkan dengan beberapa keripik yang lain atau Hmm. beberapa pisang-pisang yang Hmm. lain ketika kita uji coba, Hmm. memang dari segi rasa pisangnya itu nggak dapat. Mungkin kerenyahannya dapat, Iya. tapi dari segi rasa pisangnya itu belum begitu Kurang kerasa. pisang banget gitu ya Iya, kalau udah benar. kering ya. Makanya Oke banyak oke. dari di antara teman-teman yang pernah konsumen atau mungkin reseller yang pernah Hmm. merasakan creamer, mereka kasih testimoni memang pisangnya terutama Beda. dan juga coklatnya kerasa banget. Jadi Oke. ibaratnya dapat kombinasinya Ya, dapat. ngeblend gitu ya. Iya, Oke. betul. Nah, Oke. dan dari segi jenisnya memang kita baru pakai satu jenis. Kalau boleh saya Hmm. sebutkan ya Raja Nangka sebenarnya. Oke. Iya, jenisnya Dan Raja itu Nangka. mudah didapat di sini. Agak susah sebetulnya. Itu. Di sini kalau secara apa ya, kalau daerah Karanganyar ya, Iya, daerah Karanganyar sebenarnya mudah didapat di 2 titik yang selama ini saya lihat iya, ya, iya. di Jatipuro sama Jatiyoso dan Iya. juga Kemuning, daerah Ngargoyoso atau Jenami. Nah, Oke itu oke. daerah-daerah yang banyak yang mensuplai pisang jenis ini ya. Iya. Tapi kalau di Tawangmangu sendiri atau mungkin Matese atau Karangpandan belum ada. Ada mungkin jenis-jenis yang lain seperti mungkin kita yang lebih terkenal kan ini kayak pisang tanduk Iya. atau juga apa namanya pisang ambyar dan semisalnya gitu. Hmm. Ambon itu Iya, yang paling banyak ada. ditanamkan di sana. Iya. Berarti kan ini tadi apa Raja Nangka ya, itu memang khusus untuk pisang olahan atau memang untuk buah meja aja juga bisa sebenarnya? Sebenarnya khusus untuk olahan. Khusus untuk olahan ya. Iya. Berarti kan tadi jenengan nyebutkan di Ngargoyoso, Mm, Jatipuro itu kan daerah tinggi semua. iya benar. Ya kan 800 mdpl kan kurang Iya. lebih di situ ya. Berarti memang teman-teman di daerah yang dataran tinggi itu biasanya itu antioksidannya itu lebih tinggi. Iya. Dan kita tahu bahwa pisang itu ada kandungan omeganya. Omega 3, omega 6. Iya. Jadi ini bagus sekali untuk anak-anak sebenarnya ini, Mas. Iya. Karena ini larinya ke otak ya. Iya. Ya, nanti kandungannya di situ ya Iya. untuk pisang sendiri. Oke, Mas. Sekarang saya mau tanya nih, Mas. Kenapa Mas di awal itu jenengan sudah memilih produk pisang ini untuk menjadi produk andalan jenengan? Gimana? Eh, Awal Iya. pertama milih, oh saya milih pisang nih, mau kita bikin produk menjadi produk unggulan Oh, gitu. Awalnya sebenarnya gimana? ini latar belakang. Iya. Jadi saya sebelumnya pernah buat beberapa usaha ya, Hmm. mungkin mulai dari bidang snack atau Ya. mungkin kuliner seperti Ya. pentol atau lain sebagainya Ya. pernah saya coba Hmm. usaha-usaha. Tapi lebih banyak kendalanya itu di tenaga dan waktu, Mas. Nah, karena kan SDM iya, efisiensi gitu ya. karena ini bukan karena latar belakang saya kan sebenarnya saya latar belakangnya mengajar juga, Mas. Oh, Saya jadi mengajar di pengajar. sebuah lembaga pendidikan, Ya. bahkan 2 lembaga pendidikan saya Oke. ngajarnya. Nah, dari situ saya biasanya waktu kosongnya di sore harinya. Di sore Oke oke harinya. oke. Tapi saya punya keinginan kuat untuk tetap punya usaha Iya. yang bisa saya jadikan sebagai income utama atau sumber Iya. utama Iya. dari keuangan saya. Nah, Hmm. makanya saya berusaha untuk cari sebuah produk yang dari segi pengolahannya Mudah. cepat, Oke. mudah, dan kualitasnya bagus, Hmm. gitu. Nah, keripik pisang ini termasuk salah satu produk yang dari segi pengolahannya atau produksinya Hmm. cepat. Hmm. Gitu, bahkan dalam sehari bisa 200, 300 bahkan lebih, tergantung SDM yang hadir ya. 200 pack. Iya, lebih Oh. bahkan. Nah, karena apa? Pengolahannya cepat.
mudah. Jadi ketika saya kerja ngajar di lembaga tertentu, terus saya pulang sore harinya, saya masih bisa nyambi untuk produksi di Oh, malam hari iya, atau pas iya, habis asar sampai maghrib, iya. saya produksi, nyetok, terus dijualkan. Tapi produksi udah dari pagi ya? Produksinya dari sore, Oh, mulainya dari sore. sore. Iya. Jadi karyawan tadi, karyawan. Itu waktu pas awal merintis. Oh, pas awal Pas merintis, awal oke. merintis memang latar belakang saya merintis Creamer ini ya karena kan awalnya Sambilan ya sendiri itu ya. sambilan. Iya. Nah, ketika udah berkembang sekarang produknya setiap pagi Oke. dan alhamdulillah diproduksi sama tim khusus seperti Iya, itu. iya. Jadi fokus Mas Sahil ini mau bikin produk sendiri Iya, yang betul. nanti jadi katakanlah penghasilan utama Nah, gitu. dari Karena penjenengan gitu ya. yang bagaimanapun kan namanya juga ngajar ya. Iya. Sebenarnya kan ngajar ini lebih bersifat untuk apa ya? Ikhlas ya atau Iya, mungkin mengabdi ya. iya Namanya pengabdian mengabdi betul. gitu. Iya. Akhirnya untuk mengharapkan gaji tinggi, apalagi saya sebagai orang yang bisa dikenal sebagai orang yang punya ambisius ya. Iya. Ambisi tinggi. Iya. Dari sejak SMP saya dikenal seperti itu, Mas. Iya. Sehingga dengan ambisi yang tinggi, cita-cita yang begitu banyak yang ingin saya capai, saya ngerasa cita-cita seperti ini saya nggak bisa capai dengan hanya bergantung sebagai karyawan Iya. atau mungkin pengajar terutama Betul. seperti itu. Sehingga saya merasa perlu ada sumber lain yang harus saya tambahkan. Ya, Gitu. ini menarik Mas. Jadi jenengan sebagai pengajar, kalau di sebagian teman-teman mungkin ya, oh udah ngajar di 2 tempat lagi nih, udah enak banget ini. Iya. Nah kalau jenengan udah mulai membuat ini, artinya kan sudah keluar dari zona nyaman. Iya. Sebenarnya apa tipsnya Mas? Sebenarnya tipsnya ini, kalau saya pribadi ya, tips yang pernah saya praktekkan selama ini ya, yaitu punya kemauan yang tinggi, Mas. Punya kemauan yang tinggi, tujuan yang jelas, dan kalau bisa tertulis. Jadi kalau jenengan tahu ya, Mas, di tempat tidur saya banyak tempelan. Orek-orekan gitu, Iya, coret-coret gitu ya. Bahkan sekarang karena saya tinggal di kontrakan, saya punya ruangan khusus yang tembok-temboknya ada isian tujuan cita-cita, target dan lain-lain. Nah, saya punya kemauan yang tinggi sehingga saya berusaha bagaimana kemauan itu atau cita-cita itu saya bisa capai dengan strategi yang tertata. Nah, ini termasuk salah satunya. Gitu ya. Iya, termasuk salah satu bagian dari bagian dari perjalanan untuk mencapai cita-cita. Dari puluhan atau ratusan ide jenengan Iya. yang ditulis di tembok tadi, Iya. ketemulah ini gitu ya. Iya, betul. Oke, luar biasa teman-teman. Namanya juga kan ada kemauan harus ada jalan yang jelas ya. Iya. Ada strategi yang jelas untuk mencapai. Nah, ini termasuk salah satunya. Oke. Meskipun usaha-usaha sebelumnya memang banyak yang pernah saya coba ya, tapi gagalnya di sini karena waktu sama tenaga. Ya kembali lagi karena sambil ngajar itu. Oke, Gitu. ya. Kalau saat ini Mas, produk ini sudah ada karyawan atau tenaga kerjanya? Sudah ada. Jadi tiga karyawan fokus di bagian produksi. Terus satu karyawan fokus di bagian digital marketingnya. Jadi membuat konten, desain dan semisalnya. Terus saya sendiri masih terjun sebenarnya, tapi bisa dibilang 30-50% aja. Oke, mengajar masih jalan? Iya. Oke. Masih sampai sekarang masih. Jadi udah istilahnya ini udah dipercayakan sama tim, walaupun jenengan masih ngontrol di situ ya. Iya. Untuk kualitas dan sebagainya kayak gitu ya. Iya, ini menurut saya menarik teman-teman. Jadi Mas Suhail ini masih muda ya. Iya. Sudah menikah Mas? Udah punya 2 anak. Sudah punya 2 anak dan masih muda. Beliau ini sangat luar biasa cita-citanya. Ternyata untuk mencapai produk keripik mer ini yang sudah lumayan rame, sudah lumayan laku itu perjalanannya panjang teman-teman. Iya. Jadi ada beberapa usaha sebelumnya Mas ya. Dan beliau ternyata cita-citanya banyak itu. Kalau di tembok ditulis-tulis nih saya pengen ini, pengen itu, pengen ada 200 cita-cita. 200 cita lebih dan baru jadi 1 ini yang keluar ini. Saya curiga mungkin masih ada 50 60 yang lumayan bisa diwujudkan gitu ya. Banyak. Kalau masalah usaha itu sebenarnya banyak saya ingin realisasikan. Hanya saja kalau saya dapat nasihat dari para mentor saya itu fokuskan dulu, kembangkan dulu, baru ketika bisa di autopilot fokus ke hal-hal yang lain. Oh gitu. Karena
apalagi kan namanya juga usaha mesti ada permasalahan-permasalahan Iya, tertentu yang iya. harus diberesin. Mungkin saat ini salah satunya yang jadi permasalahan kami untuk pengiriman luar Jawa. Ada Itu kendala di sana. ada kendala kerusakan, Oke. kendala perjalanan, Iya. kendala biaya dan lain sebagainya. Sehingga jangkauan di sana masih bisa dibilang minim. Gitu. Meskipun ada beberapa titik kayak tadi saya sebutkan Bangka Belitung sama Iya, iya, Lampung iya. ada, tapi tentunya ada kendala tertentu. Oh Nah, iya. makanya saya ingin ketika usaha ini saya selesaikan fokus dulu, selesaikan kendala-kendala yang ada, baru bisa lepas. Atau mungkin meminimalisir kendala. Mungkin dari awalnya 50% atau Iya. 80% diminimalisir jadi 10% atau bahkan Oke. 5% gitu. Ini daya simpannya berapa lama sebenarnya, Mas? Daya simpannya 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 Cukup bulan. lama. Ini jadi jenengan industri nih, Mas, Iya, masuknya nih, Mas. betul. Jadi kalau mungkin ini kalau di Tawangmangu nanti sudah jalan, Mas, untuk mencapai ke daerah-daerah lain, jenengan yang buat pabrik di sana, Mas. Ya, semoga aja. Insya Allah, Mas, ya. Amin ya. Itu Mumpung solusinya. puasa ini bisa diaminkan. Ya itu. Oke, teman-teman, ini jadi Mas Suhel cita-citanya luar biasa ya. Jadi mau memasarkan pisang ini sampai ke seluruh Indonesia, tapi masih terkendala sebenarnya di situ. Nah, apa sih Mas sebenarnya yang membuat jenengan itu eh, pengen mengembangkan ini sampai lebih besar gitu? Maksud saya motivasi apa yang mendorong jenengan seperti ini? Kalau soal motivasi sebenarnya banyak. Kenapa saya memperbanyak motivasi itu? Ya, Karena sebagai dorongan ya, iya. sebagai dorongan Support biar gitu ya. support system ya tapi untuk diri sendiri Iya, gitu. Kan kadang ada yang support system dari lingkungan, iya, ada dari diri pribadi, iya. diri sendiri seperti itu. Nah, saya memang salah satu tujuan ya, pengen mengembangin apa namanya usaha ini. Ya tentunya yang paling utama ini sebenarnya untuk memberdayakan masyarakat sebenarnya. Karena Oke. dilihat untuk angka PHK saat ini kan begitu banyak, Iya, begitu iya, tinggi, iya. bahkan pengangguran juga begitu tinggi. Mhm, Sehingga kan saya punya keinginan untuk membuka sebuah peluang mhm. untuk para teman-teman yang memang butuh pekerjaan seperti Itu itu, ya. butuh pekerjaan. Karena dan saya juga punya cita-cita ya, punya keinginan ketika udah menjadi besar atau bahkan ke tahap PT, Iya, saya meminimalisir apa namanya produksinya itu produksi secara otomatis atau mungkin menggunakan di mesin mesin. ya? Kalau Oke. masih bisa di-handle sama Tenaga manusia, SDM, ya oke, tenaga iya. manusia seperti itu, saya lebih utamakan Iya, mereka. iya. Kecuali ada pertimbangan tertentu baru saya ambil Iya, alih. Tapi saya lebih utamakan tenaga manusia dulu. mengutamakan padat karya begitu Iya, ya. kan Jadi membuka lapangan pekerjaan iya, seluas-luasnya gitu karena ya. kan kembali ke tadi itu, membuka Lapangan lapangan pekerjaan. pekerjaan Oke. itu cita-cita. Terus kedua itu tentunya sebenarnya pengen ngembangin usaha ini juga ya sebenarnya kembali ke keinginan pribadi, Mhm. membahagiakan keluarga Oke, tentunya ini iya, termasuk salah iya. satu Utama apa itu ya. namanya utama karena apa Mas? Saya kan sejak kecil, Oke. jadi saya kebetulan kelahiran di Arab Saudi. Oh ya? Iya, saya Oh, kelahiran di oke. Arab Saudi itu Oh, dan kebetulan saya yatim piatu sejak umur 8 tahun. oh, Jadi saya ngerasa kekeluargaan itu termasuk suatu hal yang benar-benar penting buat saya oh. gitu. Sehingga saya punya cita-cita bagaimana ketika saya punya keluarga bisa membahagiakan mereka. Nah, salah satunya dengan usaha, dengan memiliki income yang baik atau penghasilan yang baik, sehingga bisa membahagiakan mereka. Meskipun itu bukan kebahagiaan yang Iya, hakiki ya iya, tentunya, iya. tapi menjadi salah satu faktor untuk Hmm, kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga atau kekeluargaan. iya, Nah, saya juga punya cita-cita untuk membahagiakan keluarga saya. iya. Nah, makanya dorongan terkuat sebenarnya dalam usaha itu sebenarnya keluarga. Oke. Keluarga sebenarnya dorongan. Sejak dulu itu beberapa kali saya pernah usaha itu dorongan terkuat saya sebenarnya Utamanya untuk ya. usaha. Oh, Iya, untuk untuk keluarga keluarga itu. ya. Karena tentunya pengen banyak keinginan yang harus saya capai untuk memenuhi keluarga saya. Contoh mungkin salah satunya kan yang sebagai umat Islam kan umroh. Oke. Ya, tentunya saya juga punya keinginan untuk Iya, memberangkatkan iya, keluarga saya, terutama mertua saya sama apa namanya bapak mertua. Karena saya kan emang ibu sama bapak udah meninggal. iya. Jadi yang sekarang yang tersisa ya istri Hmm. sama keluarga Loh, istri. jenengan berapa bersaudara? Sebenarnya kalau saudara itu yang masih komunikasi itu tiga, Tiga. tiga. Saya termasuk yang kedua. Pernah anak nomor Tapi kedua. kalau dihitung secara keseluruhan ya, Iya. keseluruhan yang tapi rata-rata lost kontak sebenarnya. Oh, Saya termasuk punya saudara 14, 15.
Itu saudara 15 kandung saudara atau saudara kandung. saudara kandung? Iya, 15 saudara Dan yang kandung. di Tawangmangu cuma jenengan Iya, atau cuma saya sendiri. sendiri? Yang lain Iya. ada di Indonesia yang lain gitu? Atau? Yang lain ada di Bandung, Oke. di Lampung, Iya. dan sebagian besarnya ada di mana? Pakistan, karena bapak saya Pakistan. Oke, teman-teman, ini ceritanya menarik sekali dan luar biasa. Tersambung. Ini ternyata beliau ini adalah apa ya? Bukan warga Indonesia asli ya, Iya. artinya. Wah, ini udah dinaturalisasi. Tenang aja teman-teman. Jadi beliau Iya. ternyata di Tawangmangu, di Indonesia khususnya Tawangmangu itu ingin mengembangkan bisnis pisang. Iya. Pisang ini yang membuka lapangan pekerjaan yang artinya juga menggerakkan ekonomi di Indonesia. Ya, luar biasa, Mas. Luar biasa. Saya kagum, Mas, terus saya, Mas. Saya orang Indonesia asli begitu ya. Jadi belum bisa melihat seperti jenengan ini. Iya, sebenarnya kalau warga negara asing memang, Iya. tapi alhamdulillah sejak 2018 sudah diangkat jadi warga Indonesia sebenarnya. Amin. Karena kan Alhamdulillah ibu sekali. saya kan Tasikmalaya sebenarnya. Oh iya. Jadi blasteran kita. Oh, Lahirnya berarti di Arab Saudi, Iya. bapaknya Pakistan, Iya. ibunya Tasikmalaya, Iya. terdamparnya di Karanganyar. di Karanganyar ya. Sejak 2015 saya ke Indonesia. Oke. Jadi sampai sekarang kurang lebih 8 tahun kayaknya. Blasteran ya, Mas ya. Iya, blasteran. Blasteran Pakistan Iya. sama tadi kan? Tasikmalaya. Tasikmalaya. Makanya ini jenggotnya genetik Pakistan ini. Pantesan saya mikir ini beliau dari mana gitu ya. Bukan orang Indonesia nih kayaknya. Iya, gitu. Oh ya, keren Mas ya. Kemudian nih Mas, cita-cita jenengan apa nih Mas? Selain tadi membahagiakan keluarga, juga membuka lapangan pekerjaan, ada nggak goals utama jenengan sebenarnya? Goals utama ya. Iya. Sebenarnya itu keluarga. Keluarga. Karena ya? ini dari sejak kecil kehilangan keluarga. Saat ini saya terus 2019 kemarin sebelum saya nikah itu sangat punya keinginan untuk punya keluarga seperti itu. Karena saya ingin ketika saya berkeluarga, pengen punya pekerjaan yang sebisa mungkin jangan sampai jauh dari keluarga. Karena saya termasuk orang yang benar-benar dekat dengan keluarga, bahkan betul, dengan Mas. anak-anak sangat Iya, dekat. iya. Anak-anak saya benar-benar dekat sama saya. Iya. Mau kemana pun harus ikut. Iya. Karena apa? Sejak kecil saya punya impian, kalau punya keluarga emang harus dekat. Iya. Usahakan, nah Oke. usaha ini termasuk salah satu bentuk ikhtiar saya. Bagaimana ketika usaha ini udah berjalan, saya punya waktu lebih dengan keluarga saya. Terutama dalam hal mendidik, Iya. kasih cinta, Iya. dan sebagainya. Oke, Kayak gitu. oke. Dan Keren, Mas. sekaligus memang di di pengajaran, di lembaga lembaga pendidikan, saya kan ngajar juga tentang lebih ngajar tentang parenting gitu. Makanya kan saya juga praktekkan ke anak-anak saya. Itu praktekkan. Iya. Dari hasil itu pengalaman pribadi Iya, disampaikan begitu ya. Betul. Berarti ini dari keluarga juga support ke jenengan luar biasa ini. Iya, alhamdulillah. Gitu ya. Support banget. Bisa dibilang juga penjualan terbaik sekali lewat istri. Oh gitu ya. Karena kan mungkin targetnya kalangan wanita terutama ya. Banyak yang suka kalangan wanita sehingga bisa dibilang penjualan kerudungan terbanyak itu lewat dari kontak istri saya. Oh gitu. Iya, istri saya kan punya kontak, punya Facebook. Dia emang aktif di Facebook. Iya. Sehingga mempromosikan Medsos dari ya, sana. dari situ ya. Iya, benar. Oke, keren sekali ini teman-teman. Jadi ternyata fokus atau support utama itu adalah keluarga. Iya. Memang kadang-kadang khusus di sana. Kita kalau berpikir kita bekerja itu nanti hasilnya untuk siapa sih kan? Iya, betul. Lebih enak kalau kerja dapat hasil, dekat juga dengan keluarga. Ya, kadang-kadang kan ada nih yang orang tuanya atau bapaknya mungkin kerja di luar kota, luar pulau, bahkan di luar negeri, jarang-jarang ketemu, duitnya pulang Mas, duitnya. Tapi jarang ketemu, kadang-kadang merasa cinta yang nggak kenal gitu lagi. malah akrabnya sama mohon maaf pembantu gitu atau siapa yang jagakan gitu ya. Jadi ini luar biasa teman-teman. Jadi ternyata dari rumah pun, katakanlah ini dari rumah Mas ya. Iya benar, ini memang produksi fokus utamanya di rumah. Iya. Saat ini. Produk rumahan itu bisa mengcover kebutuhan keluarga, insya Allah sejahtera Mas. Amin, insya Allah. Nanti juga bisa membantu membuka lapangan pekerjaan, dari lingkungan gitu Mas. Amin. Ini luar biasa sekali teman-teman. Jadi produk ini ternyata kalau saya bilang supportnya nggak cuma dari keluarga. Jadi ini support dari langit juga ada ini Mas. Ya semoga. Jadi luar biasa karena ada beberapa tujuan kadang-kadang yang kita mikirkan kalau kita berbicara bisnis mungkin mengesampingkan hal-hal seperti itu. Kita bisnis terus ini baru produksi ini gitu.
Dan ini ternyata jenengan juga ada waktunya ya Mas ya. Waktu mengerjakan, terus ada waktu untuk keluarga, Iya. nggak berkurang gitu Jadi artinya. saat ini kan sebenarnya lebih fokus ke pengajaran. Oke. Jadi pengajaran di lembaga pendidikan, Ya. ini yang sekarang fokus utamanya. Ya. Kemudian fokus keduanya di usaha, tapi alhamdulillah dibantu sama karyawan, Ya. sehingga aku cuman fokus di pemasaran atau digital, sama di bahan bakunya. Sehingga waktu pulang dari pengajaran itu, dari tempat mengajar itu, punya waktu untuk keluarga. Itu ya. Sehingga kan tujuan yang saya cita-citakan dari dulu itu udah bisa dibilang tercapai 80%. Dari Kenapa? cita-citanya. Iya, maksudnya harapan saya Iya. untuk memiliki waktu luang Untuk bersama keluarga, keluarga itu tercapai 80%. Oke, sudah bisa Gitu. menikmati gitu ya. Iya, alhamdulillah. Menikmati surga dunia lah katakan begitu Mas ya. Oke, menarik sekali Mas Joel. Ini luar biasa nih. Saya sebenarnya juga seorang yang nggak bisa jauh dari keluarga Mas. Iya. Kebetulan saya cuma satu kebetulan. Jadi ya kumpul aja terus gitu. Mau Paling kerja di nikmat itu mana gitu. sebenarnya, Iya. bener. Udah nggak apalah. Cuman segini ternyata nggak yang kita pikirkan harus piknik katakanlah. Iya, Jauh keluar kota gitu. Ternyata cuma di rumah aja sambil ngopi. Udah. gocek-gocek Iya. gitu ternyata luar biasa nih. Luar biasa. Bahkan jujur aja ya, masalah ketenangan ya. Iya. Paling banyak saya dapat ketenangan itu di keluarga. Dibanding kumpul dengan Teman-teman. komunitas Iya. tertentu atau teman-teman, ya saya tetap kumpul, Iya. tapi ada jadwalnya, Iya. ada batasannya. Paling saya kumpul Oke. 1 jam maksimal, Iya. udah saya izin pulang. Bahkan sering loh Mas, Iya. ketika saya kumpul malam dengan teman-teman, saya batasin waktunya 1 jam, udah saya pulang. Selesai nggak selesai saya tetap pulang. Oh gitu. Udah waktunya keluarga. Iya. Karena memang secara pribadi ya, seringkali waktu malam itu tak khususkan untuk keluarga. Malah gitu ya. Atau sering ketika keluarga tidur tak tambahkan untuk pekerjaan. Karena saya juga kan ini Mas, desainer. Oh, Iya, jadi kita Desainer apa, kadang Mas? saya buka jasa desain sebenarnya. Desain. Kalau saya pribadi Iya. desain grafis. Oh, Tapi saya grafis. punya tim Iya. yang bisa bisa kelola, bisa buat desain logo, bisa juga editing video dan lain-lain. Nah, Oke. biasanya malam harinya sering komunikasi sama Iya, mereka gitu. Berarti nggak cuma ini nih usaha jenengan. Ini usaha utama. Iya. Desain itu hanya tambahan aja. Kalau memang lagi ada pesanan ya udah tak garap. Kalau Gitu enggak ya. ya udah. Bahkan tapi sering kali Mas, Iya. ketika ada pesanan tak serahkan ke tim. Oke. Jadi benefitnya Iya. sepenuhnya mereka yang dapat. Iya. Gitu. Penerima manfaatnya mereka yang bayar. Iya, Karena mereka yang kerja gitu. Iya. Keuntungannya juga mereka sebenarnya. Sportif sekali Mas. Alhamdulillah. Jadi ternyata selain cinta keluarga, beliau ini ternyata saya perhatikan disiplin. Alhamdulillah. Disiplin waktu juga ya. Berusaha. Disiplin waktu. Kemudian manajemennya luar biasa. Termasuk untuk keluarga. Jadi fokusnya tetap untuk di keluarga ini. Keren Mas Suhail ya. Mau ngomong apa lagi nih? Sebenarnya udah saya cukup tercengang dengan background beliau. Apa perlu ada part 2 ya? Story beliau. Nanti Mas ini. Satu Pak, kita bicara balik ke bisnis lagi Mas. Iya, siap. Ya. Jadi di produk jenengan ini sebenarnya kan Tawangmangu dikenal dengan daerah pertanian. Terutama pisang banyak sekali. Pisang banyak sekali. Nah, untuk mendapatkan material produk ini, untuk mengamankan istilahnya. Jenengan kan itu kalau di BMC kan ada namanya partner gitu ya. Key partnernya itulah. Jenengan ke produsen atau ke petani atau ke pedagang jenengan ngambilnya ini? 2 Mas. Jadi ke pedagang, terus yang kedua itu ke petani. Kenapa petani itu kedua? Karena untuk menanam jenis yang kita butuhkan, pisang yang kita butuhkan, peminatnya masih sedikit. Karena dari segi penanamannya, perawatannya dan lain-lain itu butuh teknik khusus. Jadi jenis pisang ini kalau ditanam di tempat yang terbuka, itu perkembangannya kurang. Malah ya. Iya, Jadi butuh kualitasnya naungan kurang. dia. Iya, butuh naungan. Jadi sukanya di tempat-tempat yang agak gelap atau hutan agak rindang gitu ya. Iya, benar. Saya baru tahu Mas. Tahu saja pisang itu ya langsung dia butuh full sinar matahari. Sebenarnya rata-rata seperti itu, tapi jenis pisang ini memang agak unik beda sendiri. Saya juga baru tahu dari petani. Makanya ketika saya berusaha untuk komunikasikan ke mereka untuk ditanamkan di wilayah Tawangmangu atau mungkin di sawah mereka seperti itu, mereka kebanyakan
keluhkan hal seperti ini. Oke. Sehingga sebenarnya suplai utama sekarang pedagang. Tapi pedagang ini sebenarnya masih tersambung ke petani-petani yang ada di Iya, daerah otomatis kan Jenawi, gitu ya. daerah yang lain seperti itu. Oke. Tapi ke petani langsung kita masih belum maksimal karena mereka masih kebanyakan belum mampu untuk mengambil Memproduksi ini ya. iya tindakan itu. Berarti ini ada potensi, Mas. Ada Kebetulan saya di agrobisnis. Ya, ini menarik sekali produk pisang ini karena pasarnya udah ada. pasarnya Pasarnya jenengan ini kan. Iya. Ya pasarnya udah ada. Jadi Argoyoso banyak sekali lahan yang ternaungi, Mas. Iya benar. Malah waktu itu kita bingung, Mas. Mau nanam buah itu butuh sinar matahari yang full. Oh iya. Sementara ini di hutan kan, di hutan itu tanamannya tinggi-tinggi. Produk apa yang kita bisa masuk di sini? Itu masih nemu, Mas. Masih belum ketemu. Iya. Kalau ini mungkin ketemu, Mas. Nanti solusi. saya kontakkan juga. Siap. Karena itu ada komunitasnya. Artinya begini, tadi dihubungannya dengan BMC tadi, partner jenengan aman nih di sini. Iya. Bisa juga nanti petani ini dibikin koperasi atau komunitas. Iya. Masuk ke jenengan. Udah keren ini nanti, Mas. Alhamdulillah Mas bisa ketemu jenengan, Mas, di ruang gerak. Ini baru pertama kali ketemu. Ternyata banyak potensi yang jenengan bawa ke sini. Ya, oke. Ya semoga bisa bermanfaat ya. Amin. Yang lain juga. Ya, insya Allah, Mas. Allah. Nah ini, Mas, kalau saya tanya lagi, Mas, kira-kira jenengan punya cita-cita nggak buka khusus showroom atau tempat untuk produk jenengan sendiri gitu? Kayak semacam toko oleh-oleh ada. Ya. Ada. Sudah ada? Tapi saat ini belum. Oke. Tapi memang ada cita-cita ke depannya. Oke. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur ya, keinginan untuk buka toko oleh-oleh sebenarnya sedikit. 30%-an aja begitu sebenarnya. penting begitu. Karena apa? Kan B2B. Iya. Jadi saya lebih mengutamakan kayak semacam PT sebenarnya, atau rumah produksi yang benar-benar besar yang bisa dari segi kapasitas produksinya bisa besar sehingga bisa diekspor ke atau dikirim ke berbagai daerah sebenarnya atau luar negeri juga bisa. Berarti lebih ke membuka lapangan juga ya. Kalau B2B kan juga manfaatnya ke lebih banyak orang kan gitu ya. Langsung ke end user. Kalau toko oleh-oleh itu sendiri sebenarnya keinginan saya sebenarnya bukan karena untuk produk sendiri. Saya pengen buka toko oleh-oleh dengan sistem atau tempat yang benar-benar bagus, strategi, nyaman, tapi dominannya tetap produk UMKM Karanganyar gitu. Saya pengen ada keinginan ke sana. Tapi kalau hanya full untuk produk sendiri sebenarnya dikit keinginannya, sedikit. Oke, karena untuk memenuhi juga produknya harus macam-macam. Iya, makanya. Oke, ngomong-ngomong, Mas, di Karanganyar ini, jenengan apakah tergabung di komunitas gitu untuk UMKM? Kalau komunitas paling pertama di UMKM Tawamangu, ada yang namanya Rumah UMKM. Nah ini khusus salah satu kuliner gitu atau? Berbagai macam, ada yang kuliner, ada yang kerajinan dan lain-lain. Tapi memang mayoritas tetap kuliner sebenarnya. Ini salah satu komunitas memang sejak 2019 saya udah gabung. Sejak saya usaha bubur jagung. Ini bubur jagung termasuk usaha pertama saya di Indonesia itu. Nah, saya ketika usaha itu gabung di komunitas itu yang paling pertama. Sampai pada 2023 saya mulai usaha ini, alhamdulillah mulai gabung di komunitas yang lain, termasuk terutama komunitas yang di Kota Karanganyar sini. Baik itu komunitas yang langsung bawah naungannya Dinas UMKM atau komunitas swasta. Oke, ya ngomong-ngomong tentang dinas, Mas. Selama ini bagaimana, Mas? Dinas itu respon dinas terhadap produk jenengan ini? Alhamdulillah sangat bagus. Bisa dibilang ini support dari dinas, baik dari segi materi, bisnis atau mungkin support dari segi pemasaran sangat mendukung. Salah satunya di antara contoh kemarin ya, ketika ada acara Antv di alun-alun Karanganyar. Alhamdulillah dari pihak dinas UMKM pesan sampai 3 kardus. 3 kardus, per kardusnya 30 pieces. Nah, diambil dari kami, terus mereka yang mempromosikan. Jadi mereka yang jualkan, bukan saya yang terjun langsung. Gitu. Itu salah satu bentuk sport. Bentuk sport yang lainnya sebenarnya lebih banyak di masalah materi tentang bisnis. Kayak ada pelatihan-pelatihan tertentu dari mereka sehingga beberapa ilmu
dari dinas itu bisa saya praktekkan di bisnis saya Oke, juga. ada pesan-pesan Mas untuk teman-teman. Jadi saat ini itu teman-teman UMKM itu kadang-kadang itu mungkin sebagian besar itu belum paham tentang bisnis Iya, atau fundamental tentang bisnis itu sendiri. Padahal yang namanya UMKM semua berbisnis, iya benar, gitu ya. benar. Menurut pengalaman jenengan, gimana Mas untuk teman-teman UMKM? Sebenarnya kalau pesan saya pribadi ya untuk para UMKM ini sebenarnya lebih fokus ke fundamental bisnis ya. Terutama fundamental bisnisnya lebih ke masalah ini menentukan masalah segmentasi pasar. Ini yang paling utama, terus sekaligus distribusinya kemana dan strategi pemasarannya. Ini termasuk salah satu fundamental yang benar-benar harus dipegang sama para UMKM. Karena salah satu sebagai bentuk atau faktor berjalannya sebuah bisnis. Nah, tapi ada faktor pendukung yang lainnya dan bisa dibilang jantungnya sebuah bisnis itu keuangan, masalah keuangan. Nah, ini bisa dibilang ilmu keuangan ini untuk para UMKM masih sangat minim. Justru jujur saja ya, saya sendiri juga bisa dibilang masalah keuangan sangat-sangat minim. Jadi kebetulan saya latar belakangnya nggak pernah sekolah, Mas. Mau dari SD, SMP, SMA nggak pernah sekolah, nggak punya ijazah. Saya lebih ke otodidak. Ya alhamdulillah. Karena apa Mas? Saya lebih fokus otodidak. Terus kedua saya lebih fokus belajar mandiri. Jadi saya sering ikut online course atau mungkin pelatihan online atau mungkin kelas-kelas online sehingga ilmu paling banyak saya dapat ilmu dari sana. Ada pun mungkin ilmu tentang perhitungan, membaca dan lain-lain itu lebih banyak saya dapat dari guru-guru saya. Mungkin bisa dibilang bukan guru seperti di sekolahan, tapi lebih bahasanya ustadz sebenarnya. Jadi saya dia guru ngaji, tapi sekaligus mengajarkan saya tentang membaca, menghitung dan lain-lain. Saya sebenarnya latar belakang perhitungan, masalah hitung-hitungan itu memang masih awam. Tapi saya alhamdulillah punya dasaran, yaitu mungkin kayak pertambahan, perkalian atau pengurangan. Nah, dasaran itu saya kembangkan dengan mengikuti pelatihan online berupa ilmu keuangan bisnis. Nah, dari sana saya mulai pelajari tentang ilmu keuangan bisnis, HPP, operasional dan biaya-biaya yang lainnya. Nah, dari situ saya mulai praktekkan di dalam bisnis saya dan saya ngerasa membantu banget. Akhirnya apa? Dari ilmu keuangan ini sebagai jantungnya bisnis ini, saya bisa tahu kondisi keuangan, bisa tahu kondisi bisnis apakah maju atau mundur, turun atau naik. Atau enggak, gitu ini semua saya bisa tahu dari keuangan itu. Bahkan ketika saya ingin memasarkan, mengiklankan, saya tahunya dari keuangan semua. Semakin bagus kondisi keuangan ya, kita bisa memasarkan secara lebih luas. Bisa endorse, bisa menggunakan iklan, bisa menggunakan jasa para selebritis dan semisalnya gitu. Oke. Jadi teman-teman malah Mas Suhail ini informal pendidikannya. Jadi ternyata pendidikan tinggi terutama itu tidak menjamin bisnis kita itu jalan selama kita nggak mau menjalankan ya Pak. Saya pokoknya ini ada keinginan kuat belajar Mas. Itu ya. Mau itu sekolah atau enggak, kalau nggak ada keinginan kan percuma kan. Saya nggak sekolah, tapi punya keinginan untuk belajar. Bahkan sampai sekarang ini saya tetap belajar. Saya punya beberapa kelas yang saya ikuti secara online. Bahkan sekarang saya mulai masuk ke kelas belajar bahasa Inggris. Gitu. Itu mulai saya pelajari. Ini mau go internasional ini. Tujuannya mau ekspor ini udah bahasa Inggris saja. Bukan, saya lebih ke ada kesukaan. Oh gitu ya, ada kebanggaan. Kayak asik gitu. Soalnya program-programnya anak muda gitu ya. Iya, dan kan kebanyakan ilmu bisnis juga kan berasal dari bahasa Inggris. Nah, aku tertariknya di sana juga sebenarnya. Saya kan suka baca buku. Beberapa buku terjemah itu kadang nggak nyambung bahasanya. Mungkin ada banyak faktor ya. Tapi beberapa kali saya baca buku tertentu kayak gitu nggak nyambung bahasanya. Nggak tepat gitu ya. Iya, nggak tepat. Sehingga kan saya ngerasa perlu belajar lah ini. Gitu. Harus bisa mengartikan sendiri gitu istilahnya. Ya. Oke, keren Mas. Jadi tadi yang jenengan sampaikan itu kepada teman-teman UMKM artinya bisnis jenengan itu ada plan-nya ya. Iya, ada perencanaannya ya gitu. Untuk merencanakan sebuah bisnis dan sebagainya tadi termasuk keuangan, manajemen, target, terus market size juga kan kita harus belajar di situ ya. Berarti ini menurut jenengan penting sekali Mas. Penting banget. Bahkan pondasi bisnis itu sebenarnya. Makanya UMKM saya lebih menyarankan untuk mempelajari hal seperti
seperti Oh itu. iya. Karena kebanyakan UMKM kadang menjalani sebuah bisnis itu kalau bukan karena warisan, Iya. kebetulan. Atau bisa coba-coba. Nah, coba-coba. Iya. Coba-coba Terus sukses udah. sukses oke. Oke, Kalau langsung nggak naik sukses down. tutup. Iya. Itu yang lain-lain. Gitu. Oke, jadi teman-teman UMKM ya, pengalaman Mas Suhail itu ternyata UMKM itu adalah sebuah bisnis. Iya. Jadi jenengan itu wajib sekali untuk memahami fundamental bisnis. Segala sesuatu tentang bisnis itu harus jenengan pahami di situ. Dan untuk mendapatkan itu tidak sulit Mas ya. Enggak ya, gampang. di mana-mana Selama ya. ada niat ya, insya Allah Ya, gampang. dari media sosial Media banyak. sosial, bahkan teman-teman yang udah sukses bisa kita minta Itu tolong ya, sebenarnya. iya. Sebenarnya simple, jangan ada di pikiran bahwa mempelajari tentang metode bisnis itu sulit, kayak harus mempelajari manajemen, Iya. harus mempelajari akuntansi. Ternyata enggak. Mm. Ternyata ada sesuatu yang simple-simple dan itu malah mendasar sekali, Mas ya. Iya. Yang ini mendasari kita untuk menjalankan usaha kita, bisnis kita. Saya di awal juga gitu, Mas. Iya. Saya menjalankan bisnis itu tanpa paham tentang bisnis. Iya. Jadi asal jalan aja. Oh, ada keuntungan. Oh, masih Alhamdulillah. jalan, gitu ya. Siap. Tapi tiba-tiba suatu saat kita kepentok nih. Oh, kok kayaknya kemarin lakunya banyak. Kok duit nggak ada nih? Kemana nih? Artinya Jadi evaluasi. ada evaluasi. Kita nggak ada pencatatan yang baik kan gitu, keluar masuk dan sebagainya lah. Ketika kita mendapatkan ilmu bisnis, kebetulan saya dapat kesempatan untuk belajar manajemen usaha dan keuangan di dinas provinsi. Iya. Nah, dari situ baru terbuka, Mas. Ternyata selama ini yang saya jalankan itu bukan bisnis. Iya. Dan mayoritas teman-teman UMKM seperti itu. Seperti yang saya rasakan. Terus saya tanya juga, loh kalau bukan bisnis kemarin itu apa? Kemarin itu ternyata cuma usaha cari duit aja. Oh. Untuk kita survival lah katakanlah Iya, seperti benar, itu. benar. Jadi kalau bisnis, itu tadi dengan bilang sudah direncanakan, itu kita tahu nih, kapan nanti kita harus gaspol, kapan kita harus rem gitu Mas ya. Iya. Kapan harus rating kiri, rating kanan Benar. begitu ya, harus belok dan sebagainya itu tahu di situ ya. Ya semua dari fundamental tadi. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman UMKM kalau mau belajar tentang bisnis, tentang fundamental bisnis, bisa kok datang ke kami. Di ruang gerak UMKM ini nanti kita akan belajar tentang fundamental bisnis. Kita bukan akan mengajari jenengan enggak, cuman kita sharing aja. Termasuk dari Mas Suhail ini nanti jadi boleh dibilang narasumber atau guru, berbagi pengalaman. Nanti bisa kita jadwalkan, mau dengan komunitas atau mau datang ke sini, nanti kita ada jadwal. Jadi jangan lupa ruang gerak UMKM. Nanti jadwal kita sampaikan lah ya, karena ini baru di awal dan di awal pembukaan ternyata dengan beliau ini luar biasa, bahkan tidak punya ijazah TK aja nggak ada. Iya. Sekarang sudah sukses bisnis seperti ini. Nah, ini monggo Mas. Ini ruang gerak UMKM, nanti tempat kita untuk belajar. Kemudian ini adalah produk unggulannya dari Mas Suhail. Iya. Ini, monggo Mas, bisa diceritakan Mas ini kenapa packagingnya seperti ini? Kenapa kuning Mas? Kenapa seperti itu? Apakah ada? Kan kuning ini lebih ke identik ini pisang ya, warna pisang. Ya. Makanya kita milih pisang dan lebih ini kalau taruh di pajangan ya, lebih mencuri perhatian ya. Oke, ini jadi unique selling point-nya Mas Suhail ini di produk pisang itu. Oh, keripik pisang yang packagingnya kuning gitu ya. Tadinya di awal saya mikir, jenengan di Tawangmangu itu banyak pisang. Jadi memanfaatkan produk pertanian di sana gitu kan ya. Kadang-kadang ketika panen raya itu banyak yang nggak kepake dan sebagainya seperti itu. Ternyata pisangnya khusus teman-teman. Iya. Ya, pisangnya khusus dan ini ada peluang kalau jenengan punya lahan itu bisa untuk menanam ini nanti bisa ditawarkan ke Mas Suhail. Iya, betul. Wah, ini menarik sekali nih Mas, nanti kita bisa kerjasama nih Mas, nanti saya punya SOP untuk nanam pisang ini. Oke, sekarang Mas Suhail kita kasih kesempatan untuk sell Mas, untuk menjual produk Anda di podcast kami, monggo silahkan. Ya teman-teman sekalian, ini termasuk salah satu produk unggulan kami, yaitu Kripimer. Nah teman-teman yang minat atau pengen merasakan ya, tentunya insya Allah bakal bikin ketagihan ya. Banyak informasinya dari testimoni dari teman-teman yang lain itu
bikin ketagihan rasanya. Terutama ini, rasa yang coklat ini termasuk rasa yang Favorit. unggulan, favorit, Iya. best seller gitu. Ya, teman-teman yang penasaran, pengen merasakan bisa kunjungin salah satu akun kami yaitu creepymer.id. Nah, di sana ada link, bisa diklik link yang ada di bio itu, nanti bisa dihubungi admin kami di sana. Ya, terima kasih ya teman-teman. Iya, ini dibuka kesempatan juga jadi reseller ini, Mas. Buka kesempatan Oke. reseller, agen itu tetap dibuka semua. Buat kamu-kamu yang baru lulus atau belum lulus atau yang masih sekolah, itu nggak ada salahnya coba berbisnis nih. Nggak usah ngapa-ngapain, tinggal ngambil ke Mas Suhel, ya bisa ngambil, produknya, bisa kirim langsung dari rumah Dari produksi bisa. Jadi langsung ke alamat sistem dropshipper ya. dropshipper. Bisa, Keren juga. sekali. Ini bisnis luar biasa. Digital marketing, Anda menguasai, jalankan. Insya Allah ini berkah ini. Amin. Produk bagus teman-teman. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup ini pertemuan dengan Mas Suhel. Sebenarnya belum cukup Mas, nanti ada pertemuan lagi Mas. Yang lebih Ya, harapan saya nanti saya pengen lihat nih progresnya Mas Suhel dari sini nanti gimana kan ya dari teman-teman. Oke, karena waktunya sudah habis teman-teman, ini jadi podcast perdana di kami dan ternyata bintang tamunya atau narasumbernya luar biasa. Jadi jangan kemana-mana, selalu pantengin podcast kami di UMKM, di Ruang Gerak UMKM. Kita akan mengundang tamu-tamu yang lain. Oke, jangan lupa sebagai penutup, ini adalah bukan yang terakhir teman-teman ya, ini yang perdana. Jadi ditunggu lagi podcast-podcast lainnya. Kita maju bersama, gerak bersama. Oke. Jadi untuk teman-teman UMKM nanti yang akan main ke sini, jadi alamat kita itu ada di Karanganyar teman-teman. Nanti ada di sini ya. Nanti ada sini alamatnya kalau main ke sini untuk ikut podcast atau mau yang lain. Oh iya, saya lupa bahwa di kami itu juga nanti ada studio foto produk. Jadi teman-teman yang kesulitan mau membuat foto produk, membuat katalog, monggo silahkan datang ke sini. Dijamin terjangkau. Ya, kita juga ada website. Anda juga bisa nanti dapat landing page di sini. Pokoknya belajar tentang digital marketing semua ada di sini. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. UMKM, gerak bersama, maju bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.